Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Brazila Zahra dengan NIM 2210800273. Saya dari Statistik Induktif kelas D. Di sini saya akan membahas tentang uji hipotesis 1. Sebelum memasuki materi inti, izinkan saya untuk membahas sedikit tentang statistik induktif. Statistik induktif juga dikenal sebagai statistik inferensial, adalah cabang statistik yang bertujuan untuk membuat inferensi atau kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data yang diambil dari populasi tersebut. Seperti ingin mengetahui rata-rata tinggi badan semua siswa di suatu sekolah, kita dapat mengambil contoh misalnya sejumlah siswa dan menghitung rata-rata tinggi badan mereka. Dengan demikian, kita dapat membuat kesimpulan bahwa rata-rata tinggi badan semua siswa di sekolah tersebut sekitar nilai tertentu. Selanjutnya, statistik induktif dibagi beberapa bagian. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama ilmu sosial, yang kedua epidemiologi, dan yang ketiga bisnis. Selanjutnya memasuki materi inti, yaitu uji hipotesis satu sampel. Apa sih itu hipotesis? Hipotesis adalah suatu pernyataan atau dugaan yang dapat diuji tentang hubungan antara dua atau lebih variabel atau tentang karakteristik populasi tertentu. Dalam konteks penelitian ilmiah, hipotesis digunakan sebagai dasar untuk merancang eksperimen dan analisis data. Hipotesis membantu penelitian merumuskan pernyataan penelitian yang spesifik dan menentukan metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Selanjutnya, apa sih uji hipotesis itu? Uji hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada cukup bukti dalam sampel data untuk mendukung atau menolak hipotesis tertentu tentang populasi. Proses ini melibatkan pengumpulan data, analisis statistik, dan pengumpulan keputusan berdasarkan hasil analisis tersebut. Uji hipotesis membantu penelitian dalam membuat kesimpulan yang valid tentang populasi berdasarkan sampel yang telah diambil. Uji hipotesis adalah suatu proses yang berdasarkan pada sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu yang masuk akal dan dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah uji hipotesis. Langkah uji hipotesis ada 6, yaitu yang pertama membuat hipotesis, yang kedua memilih tingkat signifikasi, yang ketiga memilih uji statistik, yang keempat membuat aturan keputusan, yang kelima ambil sampel lalu beri keputusan, dan yang terakhir, yang keenam, interpretasi hasil. Langkah pertama yaitu membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol atau the null hypothesis, HO, adalah hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis alternatif atau alternatif hipotesis, HA, adalah suatu pernyataan yang akan kita simpulkan jika kita menolak hipotesis nol. Hipotesis alternatif disebut hipotesis penelitian atau research hipotesis. Misalnya rata-rata harga tiket pesawat terbang Yogyakarta sampai dengan Jakarta sebesar 480.000. HO dibagi NIU sama dengan 480.000 atau HA dibagi NIU sama dengan HA dibagi NIU ketidaksamaan dengan 480.000. Selanjutnya yaitu langkah kedua. Langkah kedua yaitu memilih tingkat signifikasi. Tingkat signifikasi adalah probabilitas menolak hipotesis nol jika itu benar, atau disebut tingkat resiko, the level of risk. Biasanya
A adalah 1%, 5%, atau 10%. Langkah yang ketiga yaitu memilih tingkat signifikasi. Ada beberapa uji statistik yang bisa digunakan untuk membuktikan hipotesis, yaitu uji Z, uji T, uji F, dan X kuadrat atau chi-square. Selanjutnya yaitu uji signifikansi. Uji signifikasi adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah hasil yang diperoleh dari analisis data menunjukkan efek yang sebenarnya ada di populasi, atau apakah hasil tersebut memungkinkan terjadi hanya karena kebetulan atau variabilitas sampel. Uji signifikan membantu peneliti untuk membuat keputusan berdasarkan data sampel mengenai hipotesis yang diujikan. Bila hipotesis direksional, maka pengujian signifikasi satu pihak. Pernyataan hipotesis ini menggunakan kata lebih besar atau lebih kecil, positif atau negatif. Selanjutnya, bila hipotesis tidak terarah, maka pengujian signifikasi dua pihak. Pernyataan hipotesis ini menggunakan kata sama dengan, tidak sama dengan, berpengaruh, berhubungan. Selanjutnya, kesalahan dalam uji hipotesis. Ada dua tipe. Yang pertama tipe 1, false positif, menolak hipotesis 0 HO padahal benar. Selanjutnya tipe 2, false negatif, menolak hipotesis alternatif HA padahal benar. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, memilih uji statistik. Ada beberapa uji statistik yang bisa digunakan untuk membuktikan hipotesis, yaitu uji Z, uji T, uji F, dan X kuadrat atau chi-square seperti uji Z. Z sama dengan X kurangi nu per varians atau N kuadrat. Selanjutnya langkah 4. Langkah 4 yaitu membuat aturan keputusan. Decision rules adalah pernyataan tentang kondisi spesifik di mana hipotesis 0 ditolak dan kondisi di mana hipotesis 0 tidak ditolak. Critical value adalah titik pemisah antara daerah di mana hipotesis 0 ditolak dan daerah yang tidak ditolak. Selanjutnya yaitu langkah kelima. Langkah kelima dalam pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah menghitung nilai statistik uji, membandingkan nilainya dengan nilai kritis, dan membuat keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis 0. Yang terakhir, langkah keenam yaitu interpretasikan hasil. Ada 5, yaitu yang pertama, lihat T hitung atau probabilitas. Yang kedua, lihat arah. Yang ketiga, sesuai dengan hipotesis. Yang keempat, jika iya, HO ditolak dan HA terdukung. Yang terakhir, jika tidak, HO tidak dapat ditolak atau variabel tersebut tidak signifikan pada keyakinan ditetapkan, misalnya 95%. Untuk materi selanjutnya yaitu uji hipotesis 2 sampel. Apa sih uji hipotesis 2 sampel itu? Uji hipotesis 2 sampel adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan 2 sampel independen untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikasi antara keduanya dalam hal rata-rata, proporsi atau varians. Uji ini membantu untuk menguji hipotesis tentang perbedaan antara dua populasi berdasarkan sampel yang diambil dari masing-masing populasi. Apa sih perbedaan uji hipotesis 2 sampel sama uji hipotesis 1 sampel? Uji hipotesis 1 sampel merupakan uji mencari kebenaran parameter populasi dari statistik sampel seperti uji rata-rata dan uji proporsi. Contoh dari uji hipotesis 1 sampel yaitu yang pertama, menguji apakah rata-rata tinggi badan siswa di sebuah sekolah berbeda dari 165 cm.
Yang kedua, menguji apakah proporsi penduduk yang merokok di suatu kota lebih tinggi dari 20%. Selanjutnya, uji hipotesis 2 sampel. Uji hipotesis 2 sampel untuk membandingkan parameter 2 populasi. Contohnya, menguji apakah rata-rata skor ujian antara 2 kelas yang diajar oleh 2 guru yang berbeda adalah sama. Terus yang kedua, menguji apakah proporsi orang yang mendukung 2 kandidat politik berbeda. Selanjutnya, uji hipotesis ada 2 sampel, yaitu yang pertama sampel independen, sampel dependen. Apa sih perbedaan dari sampel independen sama dependen? Sampel independen adalah sekelompok data atau observasi yang diambil dari populasi berbeda atau dari 2 kondisi yang berbeda, di mana setiap pengamatan dalam satu sampel tidak memiliki hubungan atau pengaruh terhadap pengamatan dalam sampel lainnya. Dalam konteks statistik, sampel independen digunakan dalam berbagai jenis uji seperti uji T untuk 2 sampel independen atau independent test, di mana tujuan utama adalah membandingkan rata-rata dari 2 kelompok yang tidak terkait satu sama lain untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara keduanya. Contoh penggunaan sampel independen. Yang pertama, membandingkan rata-rata nilai ujian antara 2 kelas yang berbeda. Yang kedua, menilai efektivitas 2 metode pengajaran yang berbeda dengan pengukur hasil belajar siswa dari 2 kelompok yang diterapkan metode tersebut. Yang ketiga, membandingkan rata-rata tekanan darah antara 2 kelompok pasien yang menerima 2 jenis pengobatan yang berbeda. Selanjutnya, sampel dependen. Apa sih sampel dependen itu? Sampel dependen juga dikenal sebagai sampel berpasang atau sampel terkait. Adalah sekelompok data atau observasi yang memiliki hubungan atau keterkaitan satu sama lain. Ini berarti bahwa setiap pengamatan dalam satu sampel memiliki pengaruh atau hubungan dengan pengamatan dalam sampel lainnya. Sampel dependen sering digunakan dalam desain penelitian di mana pengukuran dilakukan pada subjek yang sama atau pada pasangan subjek yang terkait. Misalnya, pengukuran dilakukan sebelum dan setelah intervensi pada kelompok yang sama, atau pengukuran dilakukan pada pasangan subjek seperti kembar atau pasangan suami istri. Contoh penggunaan sampel dependen yang pertama, pretest atau post-test. Pengukuran kinerja siswa sebelum dan setelah diberikan suatu pelatihan. Yang kedua, study crossover. Subjek yang sama menerima 2 perlakuan berbeda pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, studi pasang. Pengukuran tekanan darah suami istri untuk melihat korelasi antara mereka. Dalam analisis statistik, uji yang sering digunakan untuk sampel dependen adalah uji T berpasang atau paired test yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 2 set data yang saling berhubungan untuk melakukan apakah ada perbedaan signifikan di antara mereka. Selanjutnya yaitu langkah uji hipotesis. Langkah uji hipotesis dibagi menjadi 6. Yang pertama, membuat hipotesis. Yang kedua, memilih tingkat signifikansi. Yang ketiga, memilih uji statistik. Yang keempat, membuat aturan keputusan. Yang kelima, ambil sampel, lalu beri keputusan. Yang terakhir, yang keenam, interpretasi hasil. Yang pertama yaitu membuat hipotesis atau merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 atau HO menyatakan bahwa tidak ada efek perbedaan atau hubungan yang signifikan dalam populasi. Ini adalah pernyataan yang diujikan secara langsung. Selanjutnya, hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa ada efek perbedaan atau hubungan yang signifikan dalam populasi. Ini adalah pernyataan yang ingin dibuktikan oleh peneliti. Contoh HO
dibagi NIU sama dengan 75, rata-rata populasi sama dengan 75. Yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi adalah probabilitas maksimum yang ditetapkan oleh peneliti untuk membuat kesalahan tipe 1, menolak hipotesis 0 padahal sebenarnya benar. Umumnya, tingkat signifikasi yang digunakan adalah 0,05 atau 0,01. Yang ketiga yaitu memilih statistik uji yang sesuai. Pilih statistik uji yang sesuai dengan jenis data dan hipotesis yang diuji. Statistik uji dapat berupa uji T, uji Z, uji chi-square, atau uji F, tergantung pada konteks dan jenis data. Yang keempat yaitu membuat aturan keputusan atau mengambil keputusan. Yang pertama, membandingkan dengan nilai kritis. Jika nilai statistik uji lebih ekstrim daripada nilai kritis, tolak hipotesis 0. Jika tidak, gagal untuk menolak hipotesis. Yang kedua, bandingkan dengan p-value. Jika p-value lebih kecil daripada tingkat signifikansi, tolak hipotesis 0. Jika tidak, gagal untuk menolak hipotesis 0. Yang kelima yaitu mengambil sampel lalu mengambil keputusan. Mengambil sampel adalah proses pengumpulan data yang akan digunakan untuk penguji hipotesis. Bagaimana sih menentukan metode pengambilan sampel? Yang pertama ada beberapa sampel yaitu 4. Yang pertama, sampel acak sederhana. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Yang kedua, sampel sistematis atau memilih setiap anggota ke N dari populasi. Yang ketiga, sampel stratifikasi, memisahkan populasi menjadi subkelompok dan mengambil sampel acak dari setiap strata. Yang terakhir, sampel cluster, memilih kelompok acak dari populasi dan kemudian mengambil sampel dari setiap cluster. Selanjutnya itu mengambil keputusan. Setiap menghitung statistik uji, langkah terakhir adalah mengambil keputusan berdasarkan hasil hipotesis. Ada beberapa langkah dalam mengambil keputusan, yaitu menentukan nilai krisis atau p-value. Yang kedua, membandingkan statistik uji dan nilai kritis atau p-value. Yang ketiga, mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu langkah terakhir, yaitu langkah interpretasi hasil. Interpretasi hasil adalah langkah terakhir dalam proses uji hipotesis. Pada tahap ini, penelitian mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis statistik dan memberikan kesimpulan yang jelas dan bermakna. Adapun komponen utama dari interpretasi hasil, yang pertama menyimpulkan keputusan hipotesis. Ada dua inti, yaitu menjelaskan apakah hipotesis 0 atau HO ditolak atau tidak. Yang kedua, menyatakan hasil ini dalam konteks penelitian yang spesifik. Selanjutnya, poin yang pertama yaitu menyimpulkan keputusan hipotesis. Dalam menyimpulkan keputusan hipotesis itu ada dua. Yang pertama, menjelaskan apakah hipotesis 0 atau HO ditolak atau tidak. Yang kedua, menyatakan hasil ini dalam konteks penelitian yang spesifik. Yang kedua, poin kedua yaitu arti statistik uji atau p-value. Interpretasikan nilai statistik uji misalnya T, Z, dan chi-square, dan p-value. Ada poin-poin penting dalam implementasi hasil, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu menyimpulkan keputusan hipotesis. Yang kedua, arti statistik uji dan p-value. Yang ketiga, implikasi hasil.
Yang keempat, pertimbangan praktis. Dan yang kelima, batas dan saran. Selanjutnya yaitu uji hipotesis sampel independen. Dibagi menjadi dua, yaitu uji sampel besar dan uji sampel kecil. Uji sampel besar dibagi menjadi dua, yaitu distribusi varians dan uji Z. Distribusi varians itu ada rumus, yaitu varians 2 per X1 dikurangi X2 sama dengan varians akar 1 per N1 ditambah varians akar 2 per N2. Kalau uji Z sama dengan X1 kurangi X2 per akar varians 1 kuadrat per N1 ditambah akar 2 kuadrat per N2. Selanjutnya yaitu uji hipotesis sampel independen. Uji sampel kecil. Ada Paulet varians dan uji T. SP kuadrat sama dengan dalam kurung N1 kurangi 1 S1 kuadrat ditambah dalam kurung N2 kurangi 1 S2 kuadrat per N1 ditambah N2 kurangi 2. Selanjutnya uji T. T sama dengan X1 kurangi X2 akar SP kuadrat dalam kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2. Selanjutnya yaitu materi keempat, dependent. Dependent dibagi menjadi dua, yaitu standar deviasi dan uji T. Rumusnya yaitu standar deviasi sama dengan akar sigma dalam kurung deviasi dikurangi deviasi kuadrat per N kurangi 1. Selanjutnya uji T. T sama dengan deviasi per SD atau N kuadrat. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.